Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Sehat selalu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dijauhkan dari segala macam penyakit serta dari segala macam musibah. Dan bagi teman-teman, kalau ada yang sakit, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diangkat penyakit tersebut oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, di pertemuan ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Kalimantan. Kalimantan itu tepatnya di utaranya Pulau Jawa ya, di mana Kalimantan itu terdiri dari perbatasan dari Malaysia, Brunei, dan Indonesia sendiri. Jadi di pertemuan kemarin, di pertemuan ini saya akan lebih membahas tentang dua kerajaan saja yang ada di Kalimantan. Sebenarnya itu ada lima, tapi saya hanya membahas dua. Jadi setelah kerajaan Kutai. Kenapa kok Kutai tidak akan saya bahas di sini di slide ini? Karena di minggu kemarin, di video pembelajaran kemarin sudah saya jelaskan kerajaan Kutai tersebut. Jadi di pertemuan ini akan membahas dua kerajaan saja, karena ya termasuk banyak ya nanti, karena tidak terlalu berpengaruh buat di pulau-pulau yang lain seperti Jawa yang nanti kerajaan besar seperti Mojopahit, Singosari, dan lain-lain. Nah, kalau di Kalimantan itu kan terkenalnya itu di mana kerajaan Hindu pertama yang muncul di Indonesia, yang ditemukan di Indonesia itu adalah kerajaan Kutai, dengan dibuktikan bukti arkeologis yang berupa Tugu Yupa atau Prasasti Yupa, di mana isi dari Prasasti Yupa itu banyak sekali ya isinya. Salah satunya bercerita tentang Raja Mulawarman adalah seorang raja dari kerajaan Kutai waktu itu, yang dimana menurut Prasasti Yupa tersebut Mulawarman memberikan 20.000 ekor sapi untuk sedekah kepada para brahmana atau pemuka atau pendetanya orang beragama Hindu di dalam tanah suci yang bernama Waprakeswara. Apa itu Waprakeswara? Waprakeswara adalah suatu tempat suci untuk mengadakan persajian berupa sedekah benda-benda upacara untuk dipersembahkan kepada para dewa. Dalam salah satu prasasti Yupa tersebut yang ditemukan, tercantum kalimat Waprakeswara yang menunjukkan penyembahan terhadap Dewa Siwa. Siapa Dewa Siwa? Dewa Siwa itu adalah dewa kehancuran yang ada dalam agama Hindu. Dewanya orang Hindu, merupakan salah satu dari 3 dewa Trimurti. Dengan demikian, kata Waprakeswara tersebut dalam Prasasti Yupa menunjukkan bahwa masyarakat Kutai adalah pemeluk agama Hindu dengan adanya penyembahan terhadap Dewa Siwa. Jadi Prasasti Yupa ditemukan pertama kali di Kalimantan, yang dimana menunjukkan, setelah kita melihat isi dari Prasasti Yupa tersebut, menunjukkan bahwa kerajaan Hindu pertama itu ada di Kalimantan, tepatnya di kerajaan Kutai tersebut. Oke, kita lanjut saja. Kita akan masuk ke kerajaan Wijayapura. Kerajaan Wijayapura ini bersifat mitos ya, dan tidak dapat dijejak catatan dari luar seperti Cina, Portugis, Arab, Majapahit, dan sebagainya. Jadi minim historisnya, tapi emang ada. Malah tidak ada pengajian ilmiah dari sumber yang dapat disahkan. Bahkan kedatangan Dayak Iban Kesrawa hanya dari abad ke-16. Jadi masih berupa ini tadi mitos gitu aja, hanya sekedar dari mulut ke mulut. Kerajaan ini bernama asli Kerajaan Pangaulibau yang berdiri sekitar abad ke-6 Masehi, dan kerajaan ini adalah milik Dayak Siban Saribas dengan ibu kota bernama Panggauliban Lendat di Biau Takang 1, yaitu artinya suatu negeri yang memiliki banyak rawa-rawa dan penuh dengan pohon kelapa. Kita tahu bahwa
suku Dayak. Dayak itu adalah suku yang ada di Kalimantan. Nah, kita kan pasti sudah pernah melihat di TV, di televisi, atau dimanapun suku Dayak itu seperti apa. Nah, ini adalah peta letak dari Kerajaan Jayapura. Nah, ini tepatnya seperti tadi dikatakan bahwasanya kerajaan ini berdiri dan di sekelilingnya banyak rawa-rawa dan penuh dengan pohon kelapa. Nah, kita bisa melihat di video ini bahwasanya kerajaan ini tuh, nah ini dekat dengan sungai ya, aliran sungai atau rawa-rawa tuh itu. Nah, akan membuktikan bahwasanya kerajaan itu emang ada, walaupun minim historis waktu itu. Kota ini berlokasi dekat muara Sungai Rajang. Ini Sungai Rajang ya. Tepatnya di antara kota Sarike, kota Bintangor, dan kota Sibuk Sarawak, Malaysia. Di masa sekarang, yang sejak dahulu penduduk mayoritas adalah Dayak Iban Saribas. Jadi kebanyakan yang menguasai daerah sini waktu itu adalah Dayak Iban Saribas. Nah, ini adalah Dayak Iban, salah satu contohnya. Dayak Iban adalah salah satu rumpun bangsa Dayak yang wilayah teritorial atau wilayah penyebaran aslinya dalam meliputi sebagian besar tanah Sarawak, dan mereka bermukim dari pesisir barat Sarawak menyebar sampai ke timur dekat perbatasan antara Sarawak dengan Sabah dan sampai ke Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Jadi perbatasan antara Malaysia dan Indonesia. Sejak zaman dulu suku Dayak Iban terkenal sering suka mengembara untuk mencari kepala kayau. Apa itu kepala kayau? Kepala kayau itu artinya mereka dijuluki sebagai suku pemburu kepala. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini kepalanya. Nah, itulah salah satu suatu budaya multikulturalisme kultural di mana budaya di Indonesia itu sangat banyak. Salah satunya contoh ini yang sangat unik pada waktu itu. Kerajaan ini didirikan oleh Pangaulibau, seorang pria Dayak Iban Saribas ya. Kerajaan Pangaulibau atau Wijayapura mulai berhubungan dengan pedagang dan penyebar agama Hindu pada masa pemerintahan Raja Pati Gemuring Ganding, sehingga sebagai pengingat akan peristiwa pertemuan pertama kali antara Dayak Iban dengan bangsa Kalieng India, maka sang Raja Pati Gemuring Ganding menamai anaknya dengan nama Kalieng. Nah, kita sekarang masuk ke Kerajaan Kuripan. Kerajaan Kuripan atau disebut pula Kahuripan adalah kerajaan kuno yang beribu kota di Kecamatan Danau Panggang, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Nah, di daerah sini. Kalau tadi kan Dayak Sariban, Wijayapura kan di daerah sini, Sarawak sini. Nah, kerajaan Kuripan berlokasi di sebelah hilir dari sungai dari negeri Candi Agung, Amuntai Tengah. Di dekat Palangkaraya ya. Menurut tutur candi, kerajaan Kahuripan adalah kerajaan yang lebih dulu berdiri sebelum kerajaan negara Dipa. Tutur candi itu adalah hikayat. Hikayat itu adalah suatu cerita turun-temurun dari masyarakat tertentu, dari masyarakat tersebut. Nah, ya dari turun cerita-cerita itu mengandung sejarah-sejarah atau sejarah tempat tersebut ya. Karena Raja Kerajaan Kahuripan menyayangi Empu Jatmika sebagai anaknya sendiri, maka setelah dia tua dan mangkat, kemudian seluruh wilayah kerajaannya dinampakkan sebagai kerajaan negara Dipa, yaitu negara daerah yang didiami oleh Empu Jatmika. Nah, ini adalah isi dari Hikayat Banjar tadi. Hikayat Banjar tadi atau tutur candi. Nah, ini adalah Empu Jatmika tadi, di mana Empu Jatmika itu diadopsi oleh Raja Kerajaan Kahuripan sampai dia besar. Nah, waktu dia sudah besar, akhirnya dia mendirikan kerajaan yang bernama Kerajaan Negara Dipa. Tutur Candi merupakan versi lain dari Hikayat Banjar, menceritakan asal-usul raja-raja yang merintah di Candi Agung dan Kuripan. Dari Banjar, masyarakat percaya bahwa raja-raja mereka berasal dari Iskandar Zulkarnain dan keturunan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu adalah dewa kemakmuran dari agama Hindu, yaitu 3 dewa Trimurti. Kerajaan Kuripan ini diduga adalah kerajaan yang sama dengan kerajaan Tanjung Puri atau kerajaan Nan Sarunai, atau mungkin pula Nan Sarunai adalah bawahan dari Kuripan.
Selanjutnya kekuasaan kerajaan orang pribumi kemudian digantikan penguasa baru daerah ini yaitu dinasti Nagara-Dipa yang berdarah Majapahit. Jadi Empu Jatmika ini masih punya darah dengan salah satu kerajaan Majapahit atau kerajaan Majapahit. Kerajaan Ansarune ialah kerajaan purba atau paling tua di Kalimantan, salah satu cikal bakal Kesultanan Banjar. Oke, terima kasih. Itu adalah video singkat pembelajaran dari saya. Semoga ilmu saya berikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan saya persilakan lewat Japri atau WA atau grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.